Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Ngobrolin Hidup. Tentunya kali ini bareng aku Faris ya. Sebelumnya nih, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu kabar baik ya guys. Dimanapun kalian berada, di dalam posisi apapun itu, semoga kalian tetap sehat selalu dan sukses terus dilancarkan segala urusannya. Oke, jadi di episode kali ini podcast Ngobrolin Hidup itu kedatangan tamu spesial yang sedang jauh di sana. Yuk kita kenalan dulu yuk, Mbak Dura. Halo Faris, halo teman-teman semua. Ya, jadi kali ini kita kedatangan tamu yaitu Dura bisa kenalan dulu yuk. Oke, ini panggilannya teman-teman apa nih? Belum ada sih sebenarnya. Ada aku teman-teman aja berarti. Ya, Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dura gitu ya. Sekarang aktivitasnya sebagai mentor di 1% gitu. Mungkin teman-teman udah familiar juga gitu dengan 1% gitu, dan di situ ada layanan mentoring dan aku salah satu mentor di situ gitu. Salam kenal semuanya. Mantap banget. Salam kenal Mbak Mentor. Berarti sekarang lagi sibuk itu ya, sudah di itu 1%. Iya, jadi ya fokusnya ke situ dulu gitu. Untuk ketemu beberapa menti gitu dalam 1 minggu. Ya lumayan lah gitu. Berarti bagian kayak menangani yang mau curhat-curhat gitu ya, Dura? Iya, cuman kalau mentoring tuh belum sampai ke klinis banget gitu. Maksudnya jadi kayak kalau udah gangguan klinis, nanti biasanya kita rekomendasikan buat ke sesi konseling gitu sama psikolog. Gitu. Oh, beda lagi ya berarti ya? Banget. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin udah pernah dengerin podcast ini pasti gak asing ya, karena Dura pernah diundang ke sini juga. Iya, awal-awal banget ya. Ya, awal banget. Itu sama Resti kan? Iya. Bahas apa ya? Aku sampai lupa. Episode insecure kayaknya. Oh iya, insecure, bener-bener. Bahas tentang insecure. Nah, buat kalian yang mungkin belum dengar, bisa dengerin juga ya di episode awal banget tuh. Nah, Dura, kabarnya gimana? Aku belum tanya kabar. Baik, alhamdulillah. Faris gimana nih sama teman-teman? Ya. Semoga dalam keadaan sehat juga ya. Ya, alhamdulillah, kabarnya juga baik banget malahan. Alhamdulillah. Nah, jadi gini Dura, di episode kali ini aku mau kita mau diskusi masalah toxic productivity gitu. Nah, ini kan kayak masa pandemi kan kayak sebagian orang gitu ya kayak merasa dituntut buat selalu produktif selama di rumah aja gitu kan. Kadang juga kayak kita merasa ngetutup diri kita sendiri nggak sih buat melakukan hal-hal yang bernilai positif atau bermanfaat. Tapi kadang tuh kita lupa gitu sama kesehatan diri kita sendiri atau mungkin orang-orang di sekeliling kita. Kayak kita tuh sibuk sama diri kita sendiri gitu. Sebenarnya baik ya, karena kita kan menggunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau kadarnya berlebihan juga kurang baik nggak sih, Dura? Iya, benar banget gitu. Kita sampai lupa diri gitu kan. Itu tuh yang mau bakalan kita diskusiin. Kenapa ada sih hal semacam itu dan bagaimana sisi psikologi melihatnya gitu. Nah, kalau dari Dura sendiri ya, toxic productivity itu apa, Dura, dan apakah istilah itu tuh udah lama ya? Soalnya aku pribadi ya baru dengar tuh mulai pas kerja ini sih. Sebelumnya aku pernah dengar, tapi mungkin aku sebagai pelaku atau yang pernah mengalami, tapi aku nggak ngeh gitu loh. Oke. Iya, sebenarnya kalau untuk istilah sendiri tuh ini tuh termasuk istilah yang modern gitu ya teman-teman. Maksudnya ketika teman-teman kuliah di psikologi pun pasti nggak akan ada gitu. Maksudnya nggak akan nemu istilah ini itu sebagai variabel psikologis gitu ya kalau kita ngomongin masalah ilmu atau teori gitu. Jadi ini sebenarnya belum
belum banyak gitu untuk jurnal-jurnal penelitian ilmiah gitu, belum banyak gitu, karena biasanya adalah ketika kita ngomongin tentang ini ya, maksudnya produktivitas gitu ya, itu biasanya menyangkut ke biasanya pekerjaan gitu, jadinya yang lebih biasanya disorotin itu biasanya dengan istilah-istilah stres kerja gitu ya, terus habis itu misal workaholic lah gitu, mungkin istilah-istilah yang dulu itu gitu, karena kayak gila kerja lah gitu. Cuman memang akhirnya baru-baru ini juga gitu, akhirnya adalah ini istilah toxic productivity gitu. Nah mungkin sebenarnya kayak teman-teman kayak pada nanya gitu ya, apa sih sebenarnya toxic productivity ini gitu ya. Jadi kayak seperti yang Faris katakan tadi gitu ya, sebenarnya menjadi produktif itu adalah hal yang positif gitu. Tapi ketika kita akhirnya berlebihan gitu ya, bahkan overproduktif gitu ya, nah itu tandanya berarti kita itu lagi terjebak nih teman-teman dalam toxic productivity gitu. Dan apa sih indikasinya atau indikator ketika kita mengalami toxic productivity gitu? Mungkin kita kadang nggak sadar gitu ya, karena kayak tadi yang Faris bilang gitu, di era pandemi ini ya kita dalam tanda kutip dirumahkan gitu ya, jadinya mau nggak mau kita harus produktif terus gitu, kayak nggak boleh gabut nih, nggak boleh gitu kan gitu. Akhirnya kita memaksa diri kita gitu ya, dan kita sampai gila kerja dalam tanda kutip gitu ya. Akhirnya kita suka nggak sadar gitu, sebenarnya kita itu terjebak nggak sih dalam toxic productivity gitu. Nah yang pertama gitu ya, mungkin teman-teman bisa cross check gitu ya ke diri teman-teman gitu. Yang pertama ketika kita itu bekerja secara berlebihan gitu hingga membahayakan diri kita sendiri gitu. Nah membahayakannya itu berarti adalah ketika kita sampai benar-benar gila sama kerjaan yang kita lakukan gitu ya, tanpa memperdulikan kebutuhan atau hak yang seharusnya memang diri kita itu penuhi gitu. Jadi kita lupa makan, lupa minum gitu ya, bahkan lupa tidur, anti lah, yang namanya istirahat tuh anti gitu. Kemudian kita pengennya itu tuh kayak kerja terus, ngelakuin sesuatu terus gitu. Jadinya kita kayak menuntut diri kita untuk kayak kita mau istirahat sebentar pun kayak enggak nih, harus ini lagi, harus apa nih gitu. Jadi kita kayak nggak puas gitu loh sama sesuatu yang kita udah pernah lakukan gitu. Dan ya tadi ya, ketika akhirnya kayak gitu, kita pun juga kayak tadi yang harus bilang gitu, kadang kala ketika kayak gitu kita lupa nih relasi kita sama orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin kalau kita sekarang di rumah, mungkin akhirnya ketika kita menuntut diri kita untuk produktif, kita biasanya mungkin kalau kayak gini gitu ya, Riz, maksudnya aku collab sama kamu gitu ya kan, ini aku sama kamu tuh orang luar gitu kan, maksudnya padahal aku di rumah nih. Nah sampai akhirnya mungkin aku terlena gitu kan, sampai aku nggak ngeh nih sama orang-orang di rumah, orang-orang di sekitar aku lagi kenapa, ngapain gitu, karena relasi yang aku jalin gitu ya, itu justru sama orang-orang lain, dan itu bukan relasi yang untuk memang hubungan interpersonal yang pure gitu loh, bukan untuk kayak kita sharing tentang kondisi kita, tapi memang hubungannya kayak lebih ke pekerjaan atau mungkin menghasilkan sesuatu lah gitu. Ya benar-benar. Jadi mungkin itu bisa kayak direfleksiin gitu ya ke diri teman-teman gitu. Aku gila kerja nggak sih gitu. Iya benar banget sih. Kayak sebenarnya tuh kita hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup nih gitu kan. Iya benar-benar. Kita dikasih 24 jam, ntar dari pagi sampai sore udah kerja, malamnya kerja. Setiap saat. Iya. Habis terus pas mau tidur, masih kepikiran, aku belum menyelesaikan nih atau mungkin apa. Ntar bangun-bangun baliknya lagi ke pekerjaan gitu kan. Nah ya sih sebenarnya nggak mulu-mulu soal pekerjaan gitu ya, entah untuk tugas kuliah atau mungkin organisasi kayak gitu kan. Pokoknya aktivitas lah gitu yang menuntut teman-teman itu melakukan produktivitas yang berlebihan gitu, sampai akhirnya teman-teman tuh lupa gitu bahwa teman-teman tuh masih butuh istirahat, masih butuh tidur, masih butuh makan kayak gitu. Terus indikasi yang kedua yaitu ketika kita itu seringkali punya ekspektasi yang tidak realistis nih teman-teman. Jadi kita ibarat kata kayak kita itu
belum benar-benar mengenal nih sama kemampuan diri kita itu tuh sejauh mana sih. Tapi kita terlalu tadi udah kepikiran bahwa kayak, oh nih loh kita tuh dituntut untuk produktif gitu, sampai akhirnya kita kayak menuntut diri kita untuk A, B, C, D gitu. Padahal sebenarnya itu kadang kita memang bukan kemampuan kita untuk di bidang itu gitu, tapi kita terlalu memaksakan diri kita gitu, sampai akhirnya kita itu punya target-target yang memang nggak realistis untuk kita capai gitu, atau apa ya, ibarat kata kayak melenceng, melampaui batas juga melenceng juga gitu, yang tidak sesuai gitu sama sebenarnya kemampuan kita itu di mana sih gitu, kayak gitu. Jadi akhirnya pun juga ketika target-target yang nggak realistis ini, seseorang itu juga melakukan akhirnya banyak hal gitu tanpa jeda, tapi dia nggak ngerti gitu, ini tuh buat apa sih aku ngelakuin ini gitu, tapi yang penting pengennya produktif aja gitu. Jadi akhirnya apa ya, aku ngelakuin apa ya, oh udah A nih, B gitu. Gimana? Jatuhnya sibuk ya Dura. Maksudnya kayak kita ngelakuin sesuatu tapi kita nggak tahu gitu loh, kenapa sih kita ngelakuin, nggak ada why. Iya. Kita benar-benar nggak ngerti nih sebenarnya kita ngelakuin ini tuh apa sih untungnya buat kita gitu, maksudnya kenapa kita harus ngelakuin itu gitu. Karena kadang kali ya banyak yang akhirnya kita lakukan tapi itu sebenarnya nggak perlu loh untuk kita lakukan gitu, karena kita cuma pengennya produktif gitu, padahal sebenarnya itu nggak perlu gitu. Sayang jadinya, sayang membuang waktu gitu kan. Banyak target pun kalau misal apa ya nggak sesuai sama kemampuan kita, juga jatuhnya nanti ke toxic ya gitu ya. Jadi kayak ujung-ujungnya malah hasilnya nggak ada nggak sih? Iya, nggak maksimal, jadinya kayak setengah-setengah kan gitu kalau banyak, dan padahal itu benar-benar nggak sesuai lagi, misal nggak sesuai sama kemampuan kita, jadinya ya nol akhirnya gitu ya. Maksudnya kita udah berusaha ngoyo ya gitu, maksudnya benar-benar berjuang keras di situ, tapi ternyata kita nggak di situ. Terus indikasi yang ketiga itu ketika kita tidak pernah merasa cukup puas dengan diri kita gitu. Jadinya padahal sebenarnya ketika dilihat secara objektif gitu ya, apa yang udah kita lakukan itu sebenarnya udah lebih loh dari cukup gitu. Tapi kita menuntut diri kita untuk ayo apalagi nih, ketika kita udah A, ayo B, C, D gitu, sampai ini. Jadi kita nggak pernah ada rasa puas gitu untuk apa ya gitu, kayak gitu. Belum apa ya, yang belum kayak gitu, bener-bener. Ya, terus yang terakhir gitu ya, indikasi yang terakhir itu ketika kita itu sangat anti yang namanya sama kata istirahat gitu. Jadi meskipun kita sakit gitu ya, kita ketika kita sedang ada di toxic productivity gitu ya, kita nggak mau gitu untuk diem, untuk istirahat, untuk tidur bahkan gitu, itu kita nggak mau gitu. Justru sebaliknya gitu, memilih untuk nggak tinggal diam gitu, untuk ngelakuin apapun lah gitu yang sekiranya tetap bisa dilakuin ketika dalam posisi sakit gitu. Karena gitu ya teman-teman, ketika orang akhirnya terjebak di sini gitu ya, terjebak di toxic productivity ini, sebagian besar dari orang yang terjebak di sini itu memandang bahwa ketika orang yang istirahat gitu ya, terus kayaknya kok cenderung hidupnya itu santai gitu ya, itu tuh pikirannya atau penilaiannya itu justru cenderung negatif gitu, karena dinilai sebagai orang yang males gitu ya, kemudian nggak punya target gitu loh di hidupnya, itu nggak punya target, karena dia mikir kalau orang yang pengen berhasil ya nggak boleh istirahat banyak gitu, kayak pokoknya harus kerja gitu, jadi pikirannya kayak gitu. Iya sih, benar banget. Ya produktif itu tentang harus kita bisa membagi antara mana yang harus kita kerjakan dulu dan enggak gitu ya. Maksudnya kayak harus ada waktu istirahatnya gitu ya. Ya. Boleh kayak mikirin seharian full itu tentang pekerjaan. Tetap sayangi diri kita ya teman-teman. Karena iya sih, toxic productivity itu kan juga kayak ketika kita istirahat tuh kayak kita merasa salah. Kok aku hari ini nggak ngapa-ngapain gitu gak sih? Bener rasa feeling guilty gitu kan, kayak ya ampun aku ngapain nih hari ini, kayaknya cuma ini doang gitu. Doang ya gitu. Ada. Tapi aku juga pernah ngalamin gitu loh Dora. Jadi kayak kan kerja udah kayak Senin sampai Sabtu gitu kan, terus pas Sabtu tuh aku istirahat kan, maksudnya kayak ya nggak ngurusin pekerjaan. Terus aku kayak merasa aduh kok aku masa cuma rebahan. Itu tuh aku pernah terbesit kayak gitu loh. Pas itu kan kayak aku pingin kayak hari sebelumnya tuh kayak ya aku pingin minggu tuh rehat gitu kan. Nah kayak istirahat entah cuma di kosan atau mungkin keluar bentar gitu. Terus
mikir, wah kok aku cuma kayak gini. Tapi aku juga kayak mikir lagi, loh kamu kan udah kerja dari Senin sampai Sabtu kayak gitu. Terus kadang yang sampai malam gitu. Masa iya sih cuma ngeluangin 1 hari gitu untuk merefresh pikiranmu aja, ada ngerasa berat. Cuma itu sometimes gitu loh, muncul terus kayak gitu. Terus sempat juga, jadi ini yang jadi alasan kenapa akhirnya ngobrolin hidup, mau ingin bahas ini. Jadi itu aku kan ada sedikit cerita ya, Dora. Ada teman aku gitu yang sempat cerita, ya kayak gitu yang kayak ngerasain aku banget, kayak tiap hari dia udah kerja Senin sampai Sabtu, terus pas weekend itu kayak dia ya jatuhnya ke pekerjaan lagi gitu loh. Kayak bayangin Senin sampai Sabtu udah kerja, terus Minggu tuh dia kerja gitu, tapi tuh dia kayak mau ninggalin, ngerasanya bersalah gitu kan. Itu tuh sampai beberapa kali dia ngalamin kayak gitu, dan pada akhirnya pada suatu hari kayak dia ngerasa jenuh, masa aku cuma kayak gini doang sih gitu. Cuma dia kadang bingung sih, emang kalau mau keluar juga ngapain gitu kan. Iya. Jadi pernah ngalamin kayak gitu gak Dora? Kayak pernah dong, pasti nggak sih? Kayaknya tiap orang kayaknya pernah sih harusnya. Paling tapi kayak tingkatannya ya mungkin beda-beda gitu. Cuman kalau aku tuh kayaknya aku paling parah banget itu ketika aku akhirnya udah lulus gitu, Faris. Karena kan kalau fresh graduate tuh kayak dituntut nggak sih, kayak lo harus kerja gitu kan. Terus kayak gitu yang ada tuh kayak cari kerja tuh susah gitu kan. Gitu. Apalagi ditambah kita ya lulusan corona gitu kan, harus sendiri kayak mana gitu kan. Jadinya ya skripsian udah dari pandemi gitu kan, kemudian kayak ya wisuda ya kayak nggak wisuda gitu kan. Kayak ya pokoknya dari awal kita skripsian itu udah nggak pernah ketemu orang gitu kan, karena udah pandemi. Terus kayak ya namanya juga skripsian kan biasanya orang itu kayak udah dengan hidupnya masing-masing gitu kan, ditambah kita sudah kayak gitu ya, pokoknya benar-benar pandemi ini membuat kita nggak ketemu orang-orang gitu kan. Jadinya aku ngerasa kayak waktu itu tuh benar-benar ngerasa yang kayak, kan aku orangnya extrovert gitu ya, kayak suka gitu ketemu sama orang, sharing sama orang gitu, tapi tiba-tiba harus keadaan ini tuh di rumah gitu kan, gitu bener-bener nggak ketemu orang gitu, kayak terpulang aku harus ngapain gitu kan. Dan ditambah ya tadi yang kayak Faris bilang gitu, ketika pandemi ya harusnya tuh orang justru lebih kayak banyak pengetahuan gitu kan, banyak hal yang harusnya bisa lah gitu ditambah gitu kan, kayak skill baru lah, mungkin kita yang awalnya nggak suka berkebun jadinya berkebun ya, mau coba hal yang baru gitu kan. Sedangkan aku bingung gitu, aku mau ngapain ya gitu kan, gitu jadinya kayak bingung nih mau ngapain gitu. Cuman pengen juga nih gitu kan untuk produktif gitu, sampai akhirnya ya itu ya, mungkin teman-teman juga ada yang pernah gitu mengunjungi salah satu akun Instagram gitu, namanya @soulmate.in gitu kalau teman-teman gitu. Nah jadi gara-gara itu gitu, maksudnya gara-gara awalnya tuh di situ gitu, jadi aku pengen kayak ini aku harus produktif gitu loh. Jadi karena kayak tuntutan keadaan sih gitu, dan ya tadi ya stigma kalau fresh graduate itu harus kayak jangan mager-mager ntar nggak dapat kerja bla 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 gitu kan. Jadinya akhirnya kayak kita muter otak gak serius gitu untuk kayak aku mau ngapain ya setidaknya aku tuh nggak nganggur dalam tanda kutip gitu kan gitu. Sebelum kita dapat kerja ya setidaknya kita ada something lah gitu kan gitu yang jadi pengacara lah ya Dura. Gitu maksudnya kayak ya pokoknya gitulah gitu. Ditambah ketika kita waktu kuliah itu kan offline ya masian ya gitu, maksudnya kebanyakan panitia, kebanyakan jadi ya pokoknya acara organisasi itu tuh kan jadinya kayak mungkin dulu aku juga sempet kayak ada di emptiness syndrome gitu loh, kayak ngerasa kosong gitu karena habis kuliah yang kayak padat banget tiba-tiba kita nggak ngapain gitu kan, jadinya muter otak untuk ngapain nih. Nah jadinya tadi akhirnya aku bikin soulmate.in itu gitu ya, kemudian aku bikin sharing gitu di grup WA gitu tentang penelitian kualitatif gitu ya, pendekatan IPA, terus aku ikut magang gitu kan di biro, terus habis itu aku ya kayak gini ya, maksudnya collab sama orang gitu, disuruh misal ada yang minta kayak jadi narasumber
mager gitu, cuman akhirnya jadinya kayak banyak gitu loh Chris gitu, akhirnya yang keluar jadinya banyak gitu. Jadi kayak aku bingung gitu untuk menata itu semua gitu, dan pikiran aku kan kayak gimana nih pokoknya sampai yang pokoknya nggak apa-apa lah iyain aja biar aku tuh produktif gitu loh, biar aku tuh nggak mager gitu, karena aku mikirnya kalau aku mager nantinya ya itu tadi, maksudnya aku akhirnya juga nantinya bingung kan gitu ke depannya nanti malas kerja lah, malas ini. Nah takutnya itu kayak gitu, karena aku tuh cenderung orang yang terstruktur gitu kan, dan aku merasa bahwa ketika aku banyak kerjaan gitu ya, maksudnya banyak hal yang harus aku lakukan, justru manajemen waktu aku tuh bagus gitu, karena akhirnya kalau aku kayak luang sedikit tuh kayak aku terlena gitu loh, kayak aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nah akhirnya kebanyakan gitu, dan akhirnya kayak ya itu tadi ya, kalau aku sih yang paling pengaruh adalah ke pola tidur gitu. Ini kayak pola tidurnya kayak berantakan lah gitu, terus kayak kualitasnya juga gitu kan gitu, nggak bagus lah gitu. Jadinya ya kayak gitu. Kalau toxic yang memang benar-benar aku pernah alami, yang menurut aku itu sampai yang kewalahan banget itu ketika di masa-masa itu, dan akhirnya baru tersadarkan bahwa ngapain kita harus segitunya gitu loh, gila untuk harus produktif. Tapi sebenarnya ya sebenarnya tuh kita nggak apa-apa produktif asal kita tahu gitu loh porsinya tuh gimana, terus kita itu seperti apa sih kemampuannya gitu. Jangan sampai kita terlalu memforsir diri kita dan akhirnya kita benar-benar nggak aware nih, nggak care sama diri kita gitu. Iya sih, kayak gitu sih. Beberapa lagi ada yang aku pegang gitu kan selain dari kerja. Cuma ya emang bener tadi kan kayak jadi kewalahan sih pas awal tuh. Aku kayak kewalahan, kayak bener-bener seminggu tuh aku full gitu loh. Kayak sempat pas itu tuh 1 bulan bener-bener Senin sampai itu, terus minggu tuh aku ngurusin sesuatu tuh udah. Terus sampai ternyata ada yang salah, aku kurang memanajemen waktunya aku kayak gitu loh. Mungkin kalau semisal aku memanajemen dengan baik, aku tuh jatuhnya nggak toxic kok, tetap bisa sesuai porsinya kayak gitu. Nah berarti kan toxic produktif ada sisi positif sama negatifnya gitu ya Dura. Iya benar. Nah kalau menurut Dura tuh apa aja nih sisi positif sama negatifnya? Oke. Kalau dilihat dari sisi positifnya kan berarti menjadikan kita itu jadi lebih kreatif gitu kan, karena kita suka pikir gitu, kita pengen apa nih gitu kan, pengen apa nih dari diri kita gitu ya, lebih kreatif gitu. Jadinya kita kreatif gitu loh, kreatif terus kayak kita ya namanya juga pengennya produktif gitu kan, nggak mager gitu kan, sisi positifnya nggak mager gitu kan, nggak malesan gitu, terus beneran ada take actionnya gitu kan, nggak cuma sekedar dipikirkan terus kita overthinking doang gitu kan, tapi nggak ada take action gitu. Tapi ketika toxic productivity ini kan ya banyak pikiran juga dilakuin juga gitu. Nah tapi di situ ada sisi negatifnya sih teman-teman gitu ya gitu, dan itu ketika memang intens gitu ya sampai benar-benar kita lupa sama diri kita, ya itu akan berbahaya gitu loh. Karena apa gitu ya, karena ketika kita sampai lupa sama hak untuk tubuh kita, untuk diri kita itu tuh sebenarnya apa sih gitu, kayak harus makan gitu kan, harus tidur gitu, harus istirahat gitu kan gitu, maksudnya ya fisik juga, kemudian juga psikisnya kita juga gitu kan gitu. Dengan kita relax gitu ya, kita istirahatnya cukup gitu kan, itu akhirnya kita juga sehat gitu ya, secara fisik juga secara psikologisnya kita juga gitu. Jadinya ya tadi ketika misalnya akhirnya teman-teman lupa gitu ya untuk merawat diri, untuk menjaga diri kita, baik itu fisik juga psikis gitu ya, nantinya itu akan berbahaya untuk kita gitu. Nggak cuma di fisik doang gitu ya, maksudnya kalau di fisik nanti ya pasti akan ada kesehatan fisik kita yang menurun gitu, entah itu sampai yang kronis misal kayak gitu ya, atau mungkin kalau sampai psikis ya takutnya nanti justru karena ekspektasi kita terlalu tinggi kemudian tapi itu justru nggak ibarat kata nggak sesuai gitu kan sama kemampuan kita gitu, kemudian realitanya juga lah karena nggak sesuai dengan kemampuan kita, hasilnya itu juga nggak maksimal, jadinya kita terlalu stres gitu untuk memikirkan itu. Nantinya ketika kita nyesel gitu ya, ketika kita ngerasa kok
kok gagal terus ya, kok kayak gini ya. Sebenarnya kan bukan kita yang salah ya, maksudnya bukan karena kita bukan terus kayak nggak bisa apa-apa, tapi memang kita bidangnya bukan di situ, misal kayak gitu. Jadi kita terlalu memaksakan diri di situ gitu. Nantinya kesehatan psikologis kita pun juga akan menurun juga, entah itu sampai di tahap stres misal bisa teman-teman bisa mengalami efek depresif misal kayak gitu, sampai ke hal-hal dan atau mengarah ke gangguan psikologis gitu. Jadi takutnya sampai ke arah situ gitu. Gitu ketika misal tadi maksudnya ketika kita merasa diri kita nggak puas terus gitu kan, pengennya dipandang kita itu produktif, terus kita selalu memaksakan diri kita gitu loh, sampai benar-benar memforsir diri, ya nantinya takutnya sampai ke arah situ gitu. Dan mungkin yang juga jadi catatan adalah ketika tadi ya kita udah memforsir apapun yang yang ada di diri kita gitu ya, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu waktu gitu, bahkan misal materi gitu ya. Padahal ternyata yang kita lakukan itu justru bukan merupakan bagian dari step untuk kita itu menuju goals yang kita inginkan sebenarnya gitu. Jadinya kita justru melenceng gitu loh dari track yang benar gitu untuk kita sebenarnya menuju ke tujuan hidup kita yang sebenarnya gitu. Jadi kan akhirnya jadi wasting time gitu ya, maksudnya kita justru yang ngapain sih kita benar-benar memforsir diri kita, tapi sebenarnya itu nggak membantu kita untuk mencapai goals kita yang sesungguhnya gitu. Jadi negatifnya di situ gitu. Benar-benar. Berarti itu intinya tentang kita harus tahu porsinya dulu nggak sih dulu? Iya. Porsinya kapan kita harus produktif, kapan kita karena seharusnya kita gitu ya yang kita harus bisa mengontrol apa yang kita lakukan atau istilahnya ya produktivitas yang mau kita lakukan gitu ya, bukan produktivitas itu yang mengontrol kita. Nanti jatuhnya kita kayak tadi banyak pikiran, jatuhnya kayak stres, terus di luar ekspektasi kita, nanti balik lagi kecewa gitu kan. Iya benar. Ujung-ujung kayak kita nggak berterima kasih lah sama di gitu kan sih. Iya benar banget. Nah itu kan tadi ada kaitannya ya toxic productivity sama mungkin bisa dibilang kesehatan psikis kita gitu ya Dora. Kalau dari sisi psikologi melihat itu fenomena kayak gitu gimana Dora? Oke. Jadi kayak tadi ya gitu, maksudnya ketika menjadi manusia yang produktif gitu ya, kemudian dengan ide-ide yang kreatif gitu ya, itu memang ada nilai positifnya gitu. Dan yaitu balik lagi gitu ya, ketika memang tujuannya itu adalah untuk aktualisasi diri kita gitu ya, maupun juga itu sebagai ajang untuk pembuktian nih diri kita kepada orang lain gitu ya, agar diakui gitu. Nah sebenarnya kedua tujuan ini tuh nggak salah gitu teman-teman, ketika kita melakukan produktif itu untuk adanya pengakuan, untuk adanya sarana untuk diri kita untuk aktualisasi diri gitu, karena memang itu ya memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia gitu. Karena juga teman-teman ketika tahu yang ada tokoh psikologi namanya Maslow gitu, dia itu punya teori yang namanya piramida hierarki kebutuhan manusia gitu. Nah di piramida itu gitu ya, itu dua tujuan tadi gitu ya, untuk pengakuan orang lain gitu ya, pengakuan dari orang lain gitu ya, rasa untuk diakui, rasa untuk dihargai, kemudian aktualisasi diri gitu ya, itu memang kebutuhan dari manusia gitu. Jadi sebenarnya nggak salah gitu ketika teman-teman memang melakukan itu karena dengan tujuan seperti itu gitu. Tapi akan tidak baik dampaknya gitu ya untuk diri kita di saat diri kita itu akhirnya memforsir gitu. Kayak ya tadi poinnya adalah ketika kita nggak tahu porsinya itu tuh secara seimbang gitu. Secara seimbang itu bukan berarti ketika semua tugas atau kerjaan kita itu kita pukul rata. Misal ini harus 50 ya 50 semua, enggak gitu. Tapi kayak misal nih sekarang kita posisinya lagi kerja gitu ya. Misal Farid lagi kerja gitu. Oh ya berarti kan kerja adalah fokusnya yang fokus pertama gitu kan, fokus utamanya ya kerja gitu. Oh ya udah Senin sampai Jumat itu atau sampai Sabtu gitu ya, sampai Sabtu itu ya untuk kerja gitu. Tapi kan minggunya tetap masih ada tuh kan gitu untuk istirahat gitu ya. Untuk istirahat tuh ya bukan terus kayak malas-malasan doang, kayak rebahan gitu doang gitu. Tapi sebenarnya kita ketika itu tetap ada misal
relasi kita sama orang lain gitu ya, misal ke sahabat kita, misal ke keluarga gitu ya, kalau Faris misal merantau kayak gitu. Jadi tetap ada nih kita koneksi sama orang lain gitu ya, itu juga untuk self-care diri kita gitu, atau diri kita untuk melakukan hobi-hobi gitu, atau misal kayak Faris kayak gini nih gitu ya, di tengah-tengah kesibukan kerjanya dia tetap produktif nih ya untuk mengembangkan produktivitas dia, untuk mengembangkan kreatif untuk lewat podcast ini gitu. Jadi bisa juga gitu hal-hal yang memang di luar kerjaan itu tetap bisa dijadwalkan gitu, tetap bisa dijalankan asal dengan porsi yang sesuai. Kayak gitu. Jadi kita ibarat kata kita tuh boleh gitu, sangat boleh untuk produktif gitu, tapi kita jangan sampai kita nggak self care sama diri kita gitu ya, kita terlalu memaksakan diri kita untuk melakukan kegiatan tanpa kita nggak tahu gitu, atau kita nggak memenuhi sama sekali hak untuk tubuh kita untuk istirahat, untuk makan, untuk tidur misal kayak gitu. Jadi kesehatan fisik kita juga psikologis kita pun juga akan terjaga gitu ketika kita akhirnya tetap bisa menaruh porsi gitu ya, atau porsi atensi lah gitu ya, atau perhatian itu tuh dengan baik gitu. Berarti intinya tuh kayak produktif itu ya sangat-sangat dianjurkan sebenarnya teman-teman. Tapi yang perlu kita ingat gitu ya, kita tetap butuh istirahat. Kita juga kan makhluk sosial ya Dura. Jadi kayak butuh orang-orang di sekitar kita, kayak entah keluarga, entah teman. Mungkin ya kamu perlu mengurus diri sendiri gitu lah ya. Benar. Nah, tapi kadang ya aku kayak masih ngerasa apa aku termasuk toksik kayak gitu. Tapi ya kalau tadi aku dengerin penjelasan dari Dura, kayaknya masih wajar-wajar aja sih. Yang penting aku nggak sampai ngerasain aku benar-benar kayak stres gara ngurus ABCDE gitu. Jadi kayak ya mungkin tergolongnya nggak terlalu toksik gitu ya, entah. Yang penting gimana caranya aku bisa memanage itu. Kalau sebenarnya aku nanti tiba-tiba terjerumus lagi nih Dura, gimana sih udah menurut kamu kayak cara ngatasi biar aku tuh cepat move dari ketoksikan itu? Oke, jadi sebelum kita ke situ gitu ya, kita harus tahu dulu gitu, kenapa sih kita harus melakukan hal itu tuh banyak gitu. Maksudnya kita kayak refleksi ke diri kita gitu, kita ngapain sih harus ngelakuin A, B, C, D, E gitu ya, misal kayak gitu. Kenapa kita harus melakukan semua itu gitu, itu kita harus tahu gitu, apakah memang itu tuh yang kita inginkan, apakah itu memang sebenarnya kita butuhkan gitu ya. Ya balik lagi gitu, ketika kita akhirnya itu sebenarnya kita butuhkan, nggak kita perlukan gitu ya, untuk menuju ke goalsnya kita gitu yang sebenarnya ya jangan dilakukan gitu, karena memang ketika kita kayak gitu justru nggak baik gitu untuk kita gitu, karena kita kan cenderungnya jadi yes man ya teman-teman gitu, karena ketika kita kayak misal dimintain tolong atau minta ini dong gitu, misal kita udah punya kerjaan utama A gitu ya, terus kita dimintain tolong B, C, D gitu, justru lebih banyak gitu, tapi karena kita jadi orang yang yes man gitu ya, jadi kita iya aja gitu, padahal itu sebenarnya bisa nggak sih gitu, kemampuan kita tuh bisa nggak sih untuk mengatasi itu, apakah kita akhirnya sampai benar-benar karena sungkan akhirnya kita mengiyakan gitu ya, terus kita merelakan waktu kita untuk istirahat, untuk lembur misal kayak gitu kan, sebenarnya juga kasihan juga gitu kan sama diri kita gitu. Dan itu yang harus teman-teman pahami gitu, kayak ngapain sih harus ini, apakah hanya sekedar untuk pembuktian doang gitu, tapi kan kalau pembuktian doang ke orang lain gitu ya, itu memang butuh gitu, tapi jangan sampai itu jadi yang kayak motivasi eksternal pertama kita gitu, kayak benar-benar fokus utama kita tuh ya biar diakui gitu ya. Ketika kita mengharapkan itu ya nggak akan ada habisnya gitu loh gitu. Ketika itu jadi benar-benar kita sampai nyampe lari kemanapun ya, pasti ketika kita ingin dihargai, ingin diakui ya pasti pengennya lebih gitu, jadinya nggak akan puas gitu diri kita gitu. Dan ketika memang sarananya memang untuk aktualisasi diri kita gitu ya, kita pengen self improvement nih, diri kita tuh sebenarnya mampu nggak sih di bidang ini, oh ya nggak apa-apa gitu, tapi tetap ibarat kata tetap tadi gitu, melihat
kita memang ada nggak sih passion di situ, memang punya nggak sih ketertarikan di situ, memang minatnya kita di situ nggak sih gitu, dan kemampuan diri kita memang bisa nggak untuk melakukan itu gitu. Nah baru mungkin ketika akhirnya kita udah terjebak gitu ya, tadi ya kata Faris gitu, gimana nih untuk akhirnya ketika kita udah sadar penyebabnya apa, kemudian biar kita bisa Keluar mengatasi keluar dari zona ini tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi yang pertama kali banget gitu, teman-teman harus menentukan goalsnya teman-teman itu tuh apa gitu. Goalsnya seperti apa sih? Kayak dari tadi aku ngomongin goals terus ya gitu. Jadi kayak goalsnya itu tuh maksudnya kayak gimana sih gitu. Nah goalsnya ini adalah ketika kita itu tahu gitu arah atau tujuan hidup kita ini tuh mau ngapain, kita tuh hidup sekali buat apa sih gitu. Bukan terus kayak kita pengen mencapai ini itu gitu ya, terus kayak kesannya kok kayaknya duniawi banget gitu ya. Bukan, gitu. Tapi kita harus tahu gitu, yang namanya kita udah dikasih kesempatan buat hidup cuma sekali lagi kan, ya kita harus memanfaatkan dengan baik gitu ya gitu. Dan goalsnya itu bisa teman-teman bikin gitu ya, atau tentukan itu dengan metode SMART nih teman-teman. Apa itu metode SMART gitu ya? Itu sebuah singkatan nih gitu. Jadi yang pertama itu spesifik gitu. Teman-teman harus tahu gitu kayak goalsnya itu spesifiknya itu seperti apa gitu, yang jelas gitu. Oh aku mau kerja jadi HR misal gitu ya, HR di bagian rekrutmen misal kayak gitu. Oh di perusahaan mana gitu. Terus yang seperti apa gitu, job desk-nya kayak gimana gitu. Nah, itu harus jelas misal kayak gitu. Kemudian M gitu ya, M itu measurable gitu. Ketika tujuan itu bisa terukur, kita bisa tahu nih ketika kita punya goals itu tadi ya, misal jadi HR itu kita bisa mencapai itu tuh, bisa mencapai ke situ tuh dengan tolak ukurnya kayak gimana gitu. Kayak misal, oh aku harus belajar dulu nih tentang UU Ketenagakerjaan misal, oh aku harus belajar dulu nih tentang tentang PIO misalnya, kalau di psikologi ada psikologi industri sama organisasi, oh aku harus belajar di situ misalnya kayak gitu. Jadi ada tolak ukurnya gitu. Untuk tadi yang udah spesifik, yang udah jelas gitu, itu di breakdown lagi gitu, gimana sih caranya aku untuk nyampe ke situ gitu. Itu bisa terukur, oh kalau aku udah bisa ke situ tuh checklist misalnya kayak gitu. Kemudian attainable, kemudian relevan, juga ada time bound-nya juga. Jadi kita tetap harus tahu nih sebenarnya kemampuan kita itu di bidang ini enggak sih gitu. Maksudnya ketika kita punya suatu tujuan, itu memang kemampuan kita ada loh di situ gitu. Jadi bukan terus kayak kita cuma mau doang gitu, tapi kita nggak mau berusaha untuk memang itu kemampuan kita ada di situ gitu. Kemudian juga relevan gitu. Relevan dalam artian ya memang kita punya basic juga gitu di situ gitu. Misal kayak misal aku pengennya di bidang psikologi nih gitu ya. Kalau tadi HR ya berarti aku harus ibarat kata aku harus menambah pengalamanku ya di bidang psikologi yang bagian bio misal kayak gitu. Jadi harus yang relevan juga gitu. Kemudian time bound itu maksudnya ketika teman-teman udah menentukan satu tujuan gitu ya, harus tahu gitu, oh ini tuh akan tercapai dalam waktu berapa lama. Oh misal 2 tahun gitu. Oh 2 tahun itu di breakdown nih tiap tahunnya targetnya ngapain aja ya gitu, biar nyampe ke situ gitu. Oh setiap tahun di breakdown lagi nih setiap bulannya, setiap bulan aku harus ngapain ya. Oh misal aku harus literatur review, oh aku harus ikutan webinar misal, oh aku harus ikut kelas-kelas online misal kayak gitu. Jadi itu jelas gitu. Jadi sampai ke tiap hari gitu. Jadi apa yang kita lakukan tiap hari itu benar-benar menunjuk nih teman-teman ke goalsnya kita gitu. Jadi toxic productivity itu nggak akan terjadi lagi gitu, karena memang hal-hal yang kita lakukan memang menunjuk ke goalsnya kita, bukan yang memang bukan kan takutnya bukan kita butuhkan, bukan kita perlukan gitu ya. Dan itu ya melenceng gitu dari tujuan kita gitu. Tapi boleh nih teman-teman juga goalsnya ini nggak cuma di masalah kayak kerjaan ya kalau ini ya gitu, tapi masih ada loh target-target di bidang lain gitu. Misal kayak di kesehatan gitu, di fisik itu teman-teman mau seperti apa, oh mau olahraga, oh mau ini gitu. Oh di hubungan interpersonal nih gitu ya, di hubungan interpersonal mau mungkin perbaiki komunikasi sama sahabat-sahabat yang lama misal, oh teman-teman dulu lah gitu kan gitu.
atau apa misal dengan keluarga misal kayak gitu. Oh nanti mau quality time dong bareng keluarga misal kayak gitu. Nah jadi apa namanya menentukan tujuan pun nggak cuma satu bidang doang gitu. Misal kayak sekarang fokusnya ke karir ya karir doang, tapi tetap bisa kok untuk yang lain. Misal kayak sosial, teman-teman suka kayak ikut campaign misal kayak gitu ya, volunteer campaign, atau misal teman-teman gabung ke komunitas, atau teman-teman sukanya misal apa ya, misal sukanya misal kayak tadi contohnya di HR gitu ya, tapi teman-teman punya ketertarikan atau hobi di misal bisnis misal atau di apa gitu, itu teman-teman juga tetap boleh apa namanya aktualisasi diri di situ, dan tetap harus punya goalsnya di situ mau ngapain gitu. Jadi teman-teman nggak cuma sebatas kayak satu aspek doang nih untuk menentukan goals gitu, tapi benar-benar di banyak aspek gitu kayak gitu. Kemudian yang kedua itu teman-teman bisa self care gitu. Nah self care itu tuh apa aja sih gitu ya gitu. Self care itu yang pertama teman-teman bisa lebih ibarat kata merawat diri gitu ya, kita peduli sama diri kita. Itu yang pertama di bidang dunia kerja atau lingkup profesional. Misal teman-teman sekarang lagi kerja, oh ya udah berarti teman-teman apa nih self care yang bisa dilakukan untuk di lingkungan kerja gitu. Misal teman-teman suka diskusi sama partner kerjanya, atau misal ada sesi mentoring nih sama atasan teman-teman misal kayak gitu, sama supervisor, atau mungkin sama sampai ke manajer, sampai ke atasan-atasan lah gitu. Atau misal teman-teman sekarang lagi kuliah nih gitu, oh untuk kuliah aku self care-nya apa ya gitu. Oh misal aku pengen bikin kelompok diskusi nih gitu untuk membahas tugas misal kayak gitu ya. Terus misal teman-teman mau mungkin mau bikin kayak literatur review bareng misal kayak gitu, bikin ringkesan bareng misal kayak gitu. Jadi teman-teman bisa yang pertama itu self care di dunia atau di lingkup profesionalnya teman-teman gitu. Yang kedua itu bisa di bidang fisik gitu, self care di aspek fisik gitu. Di aspek fisik itu ya teman-teman gimana nih untuk bisa tetap bugar, tetap sehat gitu ya, dan energinya akhirnya cukup gitu untuk menjalani aktivitas yang teman-teman pengen lakukan gitu. Misal dengan makan, misal dengan olahraga, dengan tidur yang rutin, misal gitu ya, istirahat kayak gitu. Kemudian juga self care psikologis gitu. Di aspek psikologis itu teman-teman bisa gimana caranya biar psikologis kita itu juga tetap terjaga, pikiran kita rileks, perasaan kita tuh stabil gitu ya, nggak terbawa oleh arus emosi yang negatif gitu. Jadi ketika teman-teman lagi merasakan emosi negatif, nggak apa-apa, it's okay gitu, diterima, disadari, tapi diregulasi nih gitu, atau diolah gitu emosinya gitu, biar kita nggak terbawa kayak misal baru pagi-pagi nih udah mau kerja gitu ya, tiba-tiba kita dibikin kesel nih sama misal sama Gojek gitu ya, misal sama ojek online misal gitu. Terus tiba-tiba kita jadinya nggak mood gitu untuk kerja misal kayak gitu. Jadi kita justru nyalahin orang lain yang sebenarnya nggak berhubungan sama kenapa kita kesel kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan self care di bagian atau di aspek psikologis itu ya dengan meregulasi emosi gitu ya, dengan kita mungkin menulis jurnal misal kayak gitu. Ya pokoknya masing orang beda kita lah. Iya, teman-teman juga pasti udah kenal yang namanya coping stress juga gitu. Bisa jadi juga teman-teman lebih fokus ke emosionalnya dulu gitu dibanding ke problemnya dulu gitu. Jadi itu balik lagi ke diri kita gitu ya teman-teman gitu. Jadi boleh kok untuk relaksasi, untuk chill dulu tuh boleh gitu. Tapi jangan kebablasan juga gitu. Sampai kita mager ngapa-ngapain gitu kan. Terus habis itu self care yang lainnya itu di hubungan gitu ya. Ya tadi hubungan kita personal kita sama keluarga, sama teman-teman, sama sahabat. Mungkin kalau teman-teman punya pasangan yang sama pasangan gitu, jangan sampai juga hubungannya jadi toksik juga gitu kan gitu. Jadi ya harus dijaga juga gitu. Jadi self care itu juga berbagai aspek juga gitu. Dan yang terakhir itu bisa self care teman-teman di aspek spiritual gitu. Jadi kita kayak nggak cuma berarti kayak kita udah
jenuh gitu ya dengan duniawi yang serba seperti ini gitu ya, serba mungkin banyak ketidakpastian gitu, teman-teman udah pengen ini, pengen itu gitu kan, marilah kita kembali merefleksi diri kita gitu ya, mentas energi kita tuh dengan siapa sih yang menciptakan kita gitu. Jadi bisa balik lagi gitu ya ke situ gitu dengan pendekatan spiritual kayak gitu, dan itu sangat bisa membantu diri kita untuk jernih secara pikiran, secara perasaan, secara perilaku juga lebih baik gitu kan gitu. Jadi ya teman-teman bisa ke situ juga gitu untuk mengatasi yang namanya toxic productivity ini gitu. Kemudian juga teman-teman bisa take a break dulu nih dari sosial media, karena kan mungkin biasanya kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Akhirnya kita merasa kayaknya, ih kok udah kayak gini kok aku kayaknya kurang banget ya dibandingkan dia, kok dia kayaknya udah bisa ini, kok aku kayaknya stagnan di sini aja. Ya apa nih, ngaku gitu. Suka overthinking kayak gini atau merasa insecure gitu ya. Jadi kita boleh kok rehat sejenak gitu dari sosial media ketika diri kita terlalu kayaknya udah ini banget lah gitu ya gitu di situ gitu. Biar kita juga terhindar yang namanya FOMO juga gitu ya teman-teman gitu. Jadi karena terlalu addict juga sama yang namanya medsos gitu. Kemudian yang gak kalah penting adalah kita bisa define healthy personal boundaries gitu. Personal boundaries seperti apa sih yang benar-benar menyehatkan diri kita gitu. Jadi personal boundaries atau batasan personal ini tuh benar-benar menurut aku ini hal yang urgent juga gitu ya untuk kita punya teman-teman gitu. Biar kita itu tahu gitu. Karena misal nih kayak aku sama Haris itu akan beda batasannya ketika aku sama orang tua aku, ketika aku sama saudara aku misal kayak gitu, bahkan misal sama sahabatku yang lain gitu ya gitu, akan beda gitu. Jadinya kita harus tahu nih batasan yang nyaman, batasan yang sehat ketika kita sama si A tuh seperti apa, sama si B seperti apa gitu. Dan batasan ini tuh meliputi apa sih gitu ya. Itu ada batasan fisik, ada batasan intelektual, ada batasan emosional, ada seksual, ada material, juga ada waktu gitu. Dan itu teman-teman bisa sesuaikan tiap individu ini tuh relevannya pakai batasan tipe yang mana aja ya gitu. Maksudnya yang fisik aja kah, atau fisik, intelektual, emosional misal kayak gitu. Jadi misal ketika teman-teman udah berkeluarga ya, teman-teman pasti punya pasangan gitu kan, mungkin batasannya akan berbeda misal gitu, ada tambahan material, ada waktu, ada seksual misal gitu. Jadi itu tetap disesuaikan gitu. Jadi tiap orang itu pasti punya batasannya masing-masing, dan kita pasti juga pendekatannya ke setiap orang pun akan berbeda gitu, walaupun mungkin itu dalam circle yang sama misal kayak gitu. Jadi mungkin itu gitu ya teman-teman, beberapa contoh gitu untuk kita keluar dari toxic productivity gitu. Oke, benar banget sih. Dan poin pertamanya ya kita harus tetap ya kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, sebenarnya aku tuh maunya kayak gimana, dan setelah kita mengetahui aku pengennya A nih, nah kenapa sih aku harus ngelakuin A, dan gimana sih caranya biar kayak lebih terukur gitu ya, nanti jatuhnya kayak resolusi ya ya gak sih? Iya benar. Nah yang kedua itu biar kita cepat keluar dari yang namanya toxic productivity itu, kita harus mengetahui self care kita. Tadi ya salah satunya dengan cara spiritual ya, dan itu tuh kayak lebih manjur gak sih kayak lebih tenang gak sih ketika kita memang udah benar-benar jenuh, terus kita kembali ke yang menghidupkan kita ya, kayak yang kepada kuasa gitulah ya, entah kalian sholat ataupun entah berdoa gitu. Itu kayak lebih menenangkan gitu, kayak ya kenapa sih, mungkin apakah kita terlalu duniawi banget makanya kita bikin rasa jenuh kayak gitu. Dan yang terakhir kita harus tahu batasan dari diri kita masing-masing gitu. Nah kalau tadi kan gimana sih caranya biar aku bisa keluar dari toxic productivity ya gitu lah. Dan itu kan kayak itu hal-hal yang bisa aku kendalikan gitu loh. Jadi aku bisa kendaliin gimana caranya keluar dari posisi tidak nyaman itu. Nah, kalau semisal ini nih kebalikannya gitu, misal nih ini Dura, terus aku yang ngerasa lagi di toxic productivity nih. Nah, kalau Dura
nanti caranya gimana? Misal nih, Dura yang lagi toxic productivity itu kayak aku kan masih awam gitu ya Dura. Nah sebaiknya tuh aku gimana sih buat ke kamunya kayak gitu. Oke. Iya, jadi sebenarnya kan apa ya, ketika kita sama orang lain itu kan orang lain adalah faktor eksternal dari diri kita gitu ya teman-teman gitu, yang itu nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Kita tahu gitu bahwa itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, yang apa ya, maksudnya kita nggak bisa menuntut dia untuk harus kayak gini, harus kayak gini. Misal kita udah ngerti, misal kita udah lebih ngerti nih tentang, oh kalau kayak gini tuh kamu nanti toxic productivity loh, gini-gini misal kayak gitu. Padahal di saat itu bukan itu sebenarnya yang dia butuhkan, misal kayak gitu. Karena barangkali ketika kita baru mau ngomong tapi momennya tuh nggak tepat gitu, ketika dia lagi benar-benar stres gitu ya gitu, kita malah nasihatin dia gitu kayak ini tuh kayak gini loh gitu. Harusnya kayak gini gitu kayak, kamu kalau kayak gitu tuh kamu nggak self care sama diri kamu gitu, kamu nggak self love sama diri kamu gitu. Kita justru marah-marahin dia gitu ya, dia yang ada jatuhnya malah makin ini ya, orang ngapain sih maksudnya orang kita aja udah stres, malah ini ditambahin sama dia ngomel-ngomel ke diri kita gitu ya. Itu pasti ketika aku kayak gituin Faris, pasti aku juga ini orang ngapain gitu, kesel banget gitu. Pasti orang itu juga akan kayak gitu. Jadi kita harus tahu juga gitu kondisi teman kita ini tuh lagi kayak gimana sih gitu. Misal dia lagi kayaknya tuh kayaknya moodnya tuh kayaknya lagi nggak bagus ya gitu, kayaknya dia tuh banyak pikiran ya. Kan kita sebagai teman yang care gitu ya, kita pasti ngeh lah gitu ketika teman kita itu lagi down gitu ya, lagi butuh di support lah gitu. Jadi ketika lagi kayak gitu ya, kita harus tahu dulu nih kondisi teman kita ini lagi bagus apa enggak. Kalau ketika lagi enggak, ya kita jangan kayak tadi gitu ya, penasihat yang handal gitu ya, kita nasihatin dia sampai bawa semua istilah psikologi misal, atau bahkan bawa dalil tuh ya jangan sampai gitu ya teman-teman gitu. Jadi yang harus kita lakukan ketika teman kita itu lagi di fasenya down gitu ya, kita jadi social supportnya dia gitu. Jadi kita jadi pendengar yang baik untuk dia gitu ya. Kita lebih belajar untuk berempati nih, oh dia tuh lagi di posisi kayak gini, kita mengvalidasi atau membenarkan, memang oh iya benar kalau kamu lagi kayak gitu tuh pasti kesel ya, pasti kamu jenuh ya misalnya gitu, kamu pasti penat ya, kamu pasti sedih ya ketika diperlakukan kayak gitu, misal kayak gitu. Jangan terus kita bawa dalil-dalil tadi ya gitu. Jadi itu nggak akan masuk ke dia gitu. Ketika dianya udah cukup stabil gitu ya, udah plong gitu kan, kita masuk nih pelan-pelan gitu, kita baru bilang gitu ya nih, kalau misal dia udah selesai cerita ya gitu, maksudnya kita menjadi pendengar yang baik dulu, jangan sampai kita justru berbagi cerita tentang diri kita padahal dia pengennya didengarkan gitu, tapi justru kita yang cerita ke dia gitu. Jadi kita lebih memposisikan diri aja sih gitu, sebenarnya kita pintar-pintar memposisikan diri teman kita itu kayak gimana. Ketika dia udah stabil, kita baru masuk pelan-pelan gitu. BTW ini aku kemarin tuh sempat denger loh gitu kan, misal teman-teman lagi dengernya lewat podcast ini nih gitu, tau gak sih gitu kan gitu, kayak dianggap diajak ngobrolnya santai aja, nggak usah serius-serius gitu kayak aku kemarin tuh sempat ngedengerin nih podcastnya Ngobrolin Hidup gitu kan, dia bahas tentang topiknya itu tentang toxic productivity gitu. Udah cerita aja, yang aku dapet tuh kayak gini, pernah loh aku tuh kayak gini. BTW, kamu pernah nggak sih kayak gitu? Apa jangan-jangan kamu yang sekarang ini apa mengarah ke situ ya gitu? Jadi diajaknya itu sharing gitu loh, bukan kayak dibilangin, gitu ya? Bukan dibilangin kayak kamu tuh toxic productivity loh gitu. Kamu tuh harusnya kayak gini gitu. Aku tuh mau ngedengerin podcastnya Ngobrolin Hidup tuh harusnya kayak gini gitu. Bukan, tapi lebih diajak discuss gitu loh teman-teman gitu. Oh kalau kayak gini tuh gini ya gitu. Oh iya gitu. Iya loh kemarin tuh. Boleh nih kamu ntar aku kasih ya linknya gitu, siapa tahu itu lebih membantu kamu gitu. Jadi kita memposisikan diri kita tuh sebagai ya temen gitu, social support, bukan
terus penasihat ketika memang dia ini. Tapi ketika memang dia butuh ke kita, dia bilang kayak, ya aku lagi kayak gini nih, butuh nih nasihat dari kamu, nah baru kita boleh masuk gitu. Tapi ketika kita nggak ada nggak ada konsen dari teman kita untuk ngasih nasihat, ya jangan dinasihatin gitu kan. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memposisikan diri kita nih sama teman kita kayak gimana gitu, teman-teman. Dan ketika misal dianya ini juga kita harus, entah itu baik atau enggak, kita apalagi lagi pandemi kayak gini ya, kita bisa kayak sehat-sehat ya gitu, jangan lupa makan ya, jangan lupa tidur gitu, jangan ini. Jadi kan lebih itu bentuk care-nya kita ke dia gitu, biar dia tuh merasa berharga juga, merasa ada loh orang yang peduli sama dia gitu. Masa dirinya justru nggak peduli sama dirinya gitu kan. Gitu. Ya, jadi kayak jangan sampai ya maksud baik yang sebenarnya mau kita sampaikan malah jadi salah arti gitu ya. Kayak tadi kita penyampaiannya kurang tepat, nanti malah nggak bisa nerima, padahal kita tuh baik gitu loh, ingin bantu dia biar lebih nggak ngerasa toksik ataupun nggak ngerasa stres sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dia lakuin atau mungkin yang lagi dilakukan, tapi porsinya mungkin bisa disesuaikan lagi kayak gitu ya teman-teman. Benar banget. Iya sih benar kalau ngobrolin produktivitas tuh ya kayak banget gitu ya kita kayak dan produktif kita di pekerjaan, entah di egonya kita yang masih mungkin kita fresh graduate pasti pinginnya ya benar kayak tadi kamu bilang, pingin mencoba, pingin mengeksplor banyak hal gitu ya, entah ikut latihan, entah ikut volunteer, entah ikut apa lagi, misal webinar yang itu tuh sebenarnya pingin bisa menambah skillnya kita gitu. Iya benar. Ada tambahan lagi nggak nih sebelum ditutup dulu dah dari Dira? Sebelum closing statement, ntar. Udah sih kayaknya ya gitu. Udah sih ya, dan kayaknya udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama juga kita ngobrolin tentang toxic productivity ya. Semoga sedikit banyak yang kita diskusikan di episode kali ini bisa membantu teman-teman dan khususnya aku sih. Jadi kayak oh iya ya, jadi aku tuh harus lebih kenal diri aku sendiri gitu loh. Yang terakhir nih udah boleh dong kasih closing statement atau mungkin pesan gitulah buat para teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Oke. Mungkin kalau dari aku kayak tadi yang aku bilang gitu ya teman-teman gitu, bahwa menjadi produktif itu positif banget gitu ya untuk kita lakukan gitu. Jangan sampai kita juga jadi kaum rebahan yang cuma benar-benar rebahan doang gitu ya, tanpa ada aktivitas yang kita lakukan gitu. Jadi tetap produktif gitu ya, tapi tetap kita tahu gitu porsinya itu seberapa sih gitu, untuk ini, untuk itu, misalnya A, B, C, D gitu. Dan kita harus memanage waktu kita, porsi kita gitu ya, atau atensi gitu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa nih di search gitu ya tentang attention management gitu. Di situ banyak banget gitu. Ya kita ketika kita kurang produktif gitu ya, itu bisa jadi karena kita bukan cuma salah mengatur waktunya gitu, tapi bisa jadi kita salah mengatur porsinya gitu, atau atensinya kita gitu, perhatiannya kita gitu. Kayak yang aku tadi bilang, nggak semuanya itu harus disamakan, itu maksudnya diseimbangkan itu dengan porsi yang sama gitu. Tapi kita tahu nih, oh kita fokus utamanya kerja, oh ya udah kerja dilebihin gitu. Oh kita tetap masih nih untuk yang lain gitu, misal dengan hubungan sama teman-teman kita, sama keluarga kita gitu ya, untuk fisik kita gitu ya. Kita tetap boleh kok, misal teman-teman yang cewek nih suka skincare, nggak apa-apa skincare gitu ya. Teman-teman suka chill nonton Netflix gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kita tetap harus tahu gitu, jangan sampai kebablasan terus kita nggak punya kontrol gitu ya. Justru kita dikendalikan nih oleh hal-hal yang seperti itu gitu. Jadinya kita nggak produktif, atau ketika kita ngomongin toxic productivity, akhirnya kita berlebihan gitu ya. Kita pengennya A, B, C, D, E gitu ya, banyak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak menunjang diri kita untuk menuju atau mewujudkan goals yang memang kita
inginkan gitu. Dan goalsnya tadi nggak cuma satu aspek aja, tapi di berapa aspek gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan diri teman-teman gitu ya. Dan semoga apa yang kita sharingkan ini gitu ya, Riz, gitu, kita berharapnya bisa berguna nih, bisa bermanfaat lah teman-teman semua gitu. Iya, harapannya mah podcast atau hal yang sedang kita diskusikan ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Nah, dari aku sendiri yang bisa aku dapetin dari obrolan malam ini tuh ya apa ya, produktivitas itu tuh bukan tentang perlombaan untuk melihat siapa yang menang gitu ya, atau siapa yang paling keren, tapi tuh kayak menjadi produktif itu adalah cara aku gitu ya untuk mengenali diri aku sendiri, terus kayak untuk gimana sih caranya aku mengembangkan gitu ya kemampuan yang aku punya, dan tentunya menemukan makna atau sebenarnya tuh apa sih yang aku pingin capai dari kegiatan yang aku lakukan itu sih poin yang aku dapat dari obrolan malam ini gitu. Nah, semoga teman-teman juga mendapatkan poin atau mungkin hal yang bisa kalian ambil gitu ya. Mungkin kalian sedang ngalamin atau mungkin pernah ngalamin, cobalah di flashback lagi gitu, dan semoga yang kita bahas di episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau dari aku sama Dura, mohon maaf juga kalau semisal ada salah kata atau mungkin kalimat yang kurang sopan, tapi mohon maaf. Dan semoga podcast ini tetap selalu bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode yang lainnya, dan tetap sukses juga nih buat Dura yang sekarang lagi berproses gitu ya di 1%. Semoga jadi kakak mentor yang keren. Amin. Dan tetap juga dilancarkan segala keinginan dan goals-nya itu. Oh ya, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.